Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrey Adelia Agatha dari kelas hukum 1D. Saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Generasi Muda. Di era globalisasi ini, teknologi semakin maju. Tidak dapat dipungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Dengan semakin majunya internet, maka media sosial pun ikut berkembang pesat. Media sosial merupakan situs di mana seseorang dapat membuat webpage pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Kedua, rumusan masalah. Pertama, bagaimana penggunaan media sosial di kalangan remaja? Kedua, apakah dampak dari penggunaan media sosial di kalangan remaja? Ketiga, bagaimanakah cara mengatasi kecenderungan remaja di media sosial? Ketiga, tujuan masalah. Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang pengaruh media sosial terhadap generasi muda. Keempat, manfaat. Pertama, mahasiswa memahami pengaruh media sosial. Kedua, mahasiswa memahami faktor-faktor penyebab pengaruh media sosial. Ketiga, mahasiswa mengetahui solusi dalam mengatasi pengaruh buruk media sosial. Kedua, penggunaan media sosial di kalangan remaja. Penggunaan media sosial di kalangan remaja memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif penggunaan media sosial diantaranya adalah banyak para remaja yang menggunakan media sosial untuk memasarkan iklannya. Ada juga media sosial yang digunakan sebagai sarana bertukar informasi, pengetahuan, dan untuk berdiskusi dalam pembuatan komunitas. Media sosial juga dapat mempererat tali persaudaraan di mana seseorang dapat tetap saling berkomunikasi walaupun jaraknya jauh. Media sosial juga dapat digunakan untuk mencari seorang kerabat. Dampak negatif dari penggunaan media sosial adalah dapat membahayakan kesehatan karena memicu orang untuk mengisolasikan diri. Meningkatnya pengisolasian diri dapat mengubah cara kerja gen, membingungkan respons kekebalan, level hormon, fungsi urat nadi, dan merusak performa mental. Selain itu, dampak negatif dari penggunaan sosial media di kalangan para remaja diantaranya adalah banyak para remaja yang kecanduan untuk menggunakan media sosial tanpa mengenal waktu, sehingga menurunkan produktivitas dan rasa sosial di antara remaja pun berkurang. Cara mengatasi kecenderungan remaja di media sosial. Peran orang tua sangatlah penting. Walau orang tua tidak menggunakan media sosial, tetapi orang tua harus lebih menjaga lingkungan dan pergaulan anak-anaknya, dibantu dengan sahabat-sahabat terdekatnya, sehingga jika ada perilaku dari anaknya tersebut berbeda, maka orang tua harus tanggap dan mencoba menghubungi sahabat terdekatnya. Para orang tua juga tidak boleh membiarkan anaknya mengakses internet tanpa pantauan secara langsung. Para orang tua yang meletakkan komputer dengan akses internet pada kamar anaknya merupakan kesalahan besar yang dilakukan orang tua. Anak yang belum mengerti sepenuhnya tentang bahaya media sosial dapat secara diam-diam mengaksesnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Di kamar tidur, anak dapat secara bebas mengakses media sosial tanpa diketahui. Kesimpulan, situs jejaring sosial merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Hubungan antara perangkat mobile dan halaman web internet melalui jaringan sosial telah menjadi standar dalam komunikasi digital. Saran, remaja saat ini sudah seharusnya menggunakan jaringan internet secara bijak sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandu akan jejaring sosial. Sebaiknya para pengguna situs jejaring sosial ini tidak harus berhenti total untuk tidak menikmati situs tersebut. Namun lebih bijak kalau secara perlahan untuk menguranginya, yaitu dengan mengurangi jam bermain Facebook, Twitter, dan lain-lain. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.